Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan fisika ya. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan materi kelas 10 ya. Iya, materi kelas 10 tentang gerak harmonis sederhana. Oke. Saya sudah punya ilustrasi sebuah lingkaran ini, di mana lingkaran sudah saya plot pada koordinat kartesian. Ya, di sana adalah sumbu X, kemudian di sana adalah sumbu Y. Nah, diagram ini nanti akan kita bawa pada sebuah ilustrasi gerak dari pegas gitu ya, dari pegas. Nah, kalau misalkan ini saya buat gambaran tentang pegas ini sekarang ya. Oke, saya buat pegasnya di sini. Oke, ntar. Oke, saya buat pegasnya di sini. Oke, gitu. Terus kemudian oke. Nah, ada di sini. Oke, ada di sini ya. Oke. Oke. Oke, misalkan begitu. Ini adalah pegasnya, kemudian pegas ini kita berikan beban di sini ya. Oke, pegasnya kita berikan beban. Nah, kayak gini. Nah, kita tarik garis lurus ya ini ke sana. Oke, tarik garis saja gitu. Oke, sekalian ini ke sana ya, ke arah sana. Karena nanti akan kita hubungkan dengan sumbu X dan sumbu Y ini. Oke. Oke, cukup gitu ya. Kemudian pegas ini diberikan beban yang mempunyai massa sebesar M gitu ya. Jadi bebannya punya massa sebesar M. Oke. Nah, kemudian kalau ini kita tarik garis ke bawah lurus dari pusatnya situ. Oke, maka ini kita beri nama dengan W ya. Beri nama dengan W. Nah, W. Oke, di mana W ini sama dengan massa dikalikan dengan gravitasinya, ya, massa dikali gravitasi. Nah, kita coba lihat dulu di sini ya. Ini ada sebuah titik, posisi titik di P0. Ya, titik ini jadi ada sebuah titik di sini yang posisi awalnya adalah di titik P0. Nah, kemudian atau P0 ini juga bisa kita misalkan sebuah benda ini tadi yang bermassa W ketika pada posisi disetimbang di sini gitu. Jadi garis yang saya tarik ke sini ke arah sumbu X ini kita namakan sebagai titik setimbang ya, titik setimbang. Oke, setimbang. Oke, titik setimbang itu ada di sini. Nah, kemudian pada saat si beban ini kita tarik ke bawah atau kita bawa ke atas dulu ya. Oke, ini kita tarik ke atas atau ditekan dari bawah ke atas ke arah sana. Nah, gitu. Nah, maka suatu saat bekas ketika ada di sebelah sini, ketika ada di sebelah sini, misalkan saya tarik garis sini ya. Nah, ada di situ. Nah, gitu. Nah, pada saat ini kita tekan ke atas, kemudian kita lepaskan, maka otomatis pegas itu akan berayun gitu ya, berayun ke atas dan ke bawah. Nah, suatu saat nanti dia juga akan berada di titik paling bawah gitu. Nah, gitu. Nah, keadaan demikian inilah yang kita namakan sebagai ketika di posisi atas kita namakan sebagai amplitudo, nah, gitu ya. Ini sebagai amplitudo. Yang di bawah juga amplitudo, sama. Ini adalah amplitudo. Yang di atas adalah plus A, yaitu plus amplitudo, yang di sini adalah minus amplitudonya gitu. Nah, kita coba lihat ini terus berayun ke atas dan ke bawah. Nah, ke atas dan ke bawah. Ini kita bawa pengertian kita atau mindset kita pada kita arahkan pada gerak harmonis ini gitu ya. Jadi kalau ini berayun ke atas dan ke bawah, maka otomatis benda ini nanti suatu saat akan melewati titik setimbang. Ini ya, akan selalu lewat sini ya, ke atas ke bawah terus begitu. Nah, gerak benda ya,
gerak benda mulai dari awal di titik setimbang, mulai dari P0, kemudian ketika dia ditekan ke atas, dia akan bergerak ke sana. Nah, gitu. Sampai pada titik itu kemudian dilepas. Nah, berayun ke bawah sana. Nah, sampai situ ini titik setimbang lagi. Nah, ke bawah ini sampai di minus A gitu. Ke atas lagi titik setimbang. Terus begitu. Nah, berayun. Nah, ayunan ini kalau misalkan kita bisa gambarkan dengan diagram dalam bentuk lingkaran seperti ini polanya gitu. Nah, saya kembali ke sebuah titik yang titik awalnya adalah di titik P0 ini. Nah, pada saat dia berjalan ke sana, berjalan ke atas kalau yang ini saya kembali ke peninjauannya ke lingkaran. Ketika dia berjalan ke atas sana, ya, menempuh perjalanan itu, jika misalkan kita punya sebuah titik di tengah-tengah yang ada di sini, nah titik itu pas posisi di sini, yang kita misalkan sebagai titik P, ya. Jadi ini perjalanan mulai dari P0 sampai titik P. Ini titiknya kita ambil di sini. Nah, pada saat ini dia menempuh perjalanannya yang kita sebut sebagai theta. Nah, ini yang membedakan antara gerak lurus dengan gerak yang ada di sini, gerak harmonis gitu. Kalau di gerak lurus ini adalah S, maka untuk di gerak harmonis ini kita simbolkan dengan theta. Gitu. Kita simbolkan dengan theta. Nah, theta itu ibaratnya ya seperti jarak yang ditempuh itulah ya. Nah, gitu. Ini adalah theta. Kemudian waktu yang diperlukan selama titik ini bergerak dari P0 sampai titik P itu kita misalkan sebagai T. Nah, itu waktunya adalah T. Nah, sementara ini ada kecepatan. Nah, kan gitu ya, ada kecepatan ya ketika dia bergerak ke sana, terus ke situ kecepatannya ada. Nah, kecepatan yang selalu menyinggung ini ya, yang selalu menyinggung arah dari gerakan pada lingkaran ini kita namakan sebagai omega. Itu ini adalah omega. Yang kita sebut sebagai kecepatan, kecepatan sudut. Nah, ini adalah kecepatan sudut. Ini adalah omega gitu ya. Kalau yang ini waktu, biasa ya, ini adalah waktu. Nah, ini adalah waktu. Nah, sampai pada suatu titik terus ke sana. Nah, ini namanya adalah amplitudo yang di sana tadi gitu. Namanya adalah amplitudo. Amplitudo itu didefinisikan sebagai simpangan terjauh. Ya kan, ini adalah simpangan terjauh diukur dari titik setimbang gitu. Ini adalah simpangan terjauh pada titik atasnya, ini simpangan terjauh pada titik bawahnya, minus A dan plus A gitu. Nah, gambaran sederhana seperti ini, kalau kita tuangkan dalam grafik ya, dan grafik sinus ya, grafik sinus itu akan bentuknya seperti ini. Nah, kalau ini adalah sumbu Y-nya gitu ya. Ini adalah sumbu Y. Nah, yang ke sana adalah sumbu X gitu. Ini adalah sumbu X. Maka dia akan bentuk pola seperti ini. Nah, ini kita buat garisnya dulu ya, biar nanti nggak terlalu jauh melencengnya gitu. Nah, oke, ini kita tarik garis ke sana. Oke, nah yang bawah juga begitu. Oke, nah kayak gitu ya. Nah, ini kita coba buat grafiknya. Ternyata kan bentuk seperti ini. Nah, gitu. Oh, sorry, kurang ke atas. Nah, oke, misalkan begitu. Nah, dia akan bentuk pola seperti ini. Nah, gitu. Nah, ini tidak lain adalah grafik sinus. Nah, gitu ya. Ini adalah grafik sinusoidal, grafik sinus saja gitu. Nah, ini lebih mudah lagi ketika kita membayangkan pada saat ada tali yang kita ikatkan di benda ini, kemudian si pegas ini berayun ke atas dan ke bawah. Ini talinya kita pegang di sebelah sana di ujung, maka tali itu akan bentuk gelombang seperti ini. Nah, gitu kan gambaran mudahnya. Jadi kalau ini berayun ya udah, ini akan bentuk pola gelombang sinus terus gitu, berayun ke atas dan ke bawah. Nah, inilah yang kita sebut sebagai
amplitudo. Oke. Ini plus A-nya, yang di bawah adalah minus A-nya gitu. Nah, sehingga kalau sudah seperti ini jelas, artinya gerak harmonis nanti akan kita bawa pada sebuah persamaan gitu, sebuah persamaan persamaan gerak gelombang gitu, yang kita simbolkan dengan Y. Inilah Y. Y itu adalah persamaan simpangan, ya, persamaan simpangan. Jadi sesuai dengan arah getarnya ini ya. Jadi kalau bergetar ke atas dan ke bawah, tentunya nanti akan ada amplitudo yang punya tanda plus dan minus. Nanti aja, tapi kita sementara lihat yang ini dulu. Bahwa persamaan simpangannya itu nanti akan sama dengan A, amplitudonya itu dikalikan dengan sinus theta. Nah ini, theta inilah yang kita sebut sebagai lintasan sudut. Nah gitu. Theta ini adalah lintasan sudut. Oke, lintasan sudut. Nah, ini adalah lintasan sudut. Nah, kalau di gerak lurus ini S, ini adalah jaraknya, maka untuk gerak harmonis ini, theta itu adalah ini A, saya tulis ulang, sinus, ya, ini adalah omega T. Oke, masih ingat tentunya ketika dibahas di gerak lurus itu bahwa S itu sama dengan V dikali T gitu kan ya. Ini S-nya, ini V-nya, T-nya. Nah, tapi V yang dipakai di sini adalah omega, di mana omega itu adalah kecepatan sudut. Kan gitu. Ya, omega dikali dengan T. Nah, apa itu omega? Itu ya, omega. Omega itu tidak lain adalah 2pi dikalikan dengan frekuensinya gitu. Oke, ini bisa kita tuliskan omega itu sama dengan 2pi dikali F. Oke, 2pf. Nah, sehingga persamaan simpangannya itu sama dengan A sinus 2pi F dikalikan dengan T, itu 2pft. Nah, di sini frekuensi itu adalah banyaknya getaran tiap detik. Jadi ketika yang dinamakan satu getaran itu kan dari titik setimbang ini ke atas, melewati titik setimbang lagi ke bawah, sampai ke titik setimbang lagi. Oke, jadi kalau misalkan ini saya beri nama, ini titiknya adalah titik O gitu, O, ini O, kemudian ini titiknya adalah B gitu ya, biar beda. O, B, O, di sini titiknya C ya gitu misalkan. Jadi yang dinamakan satu gelombang atau satu getaran yang dinamakan dengan frekuensi gitu ya, saya tulis dulu, satu getaran. Oke. Nah, satu getaran itu adalah jarak yang ditempuh mulai dari titik O, jadi ya ke atas ke titik B, titik B ya. Nah, O, kemudian ke titik B, kemudian kembali ke titik O lagi. Lalu C, itu ke bawah, lalu kembali ke titik O. Nah, ini adalah satu getaran. Dari O, B, O, C, O. Nah, ini adalah satu getaran. Nah gitu ya, ini adalah satu getaran. Sehingga yang dinamakan frekuensi itu adalah banyaknya getaran tiap detik. Satu detik itu berapa kali dia menempuh perjalanan ini gitu. Satu detik. Ya, satu detik itu berapa kali dia bergerak ke atas dan ke bawah ini. Ini kembali ke sana, sampai situ, sana, sampai ke sana lagi. Nah, ini berapa kali? Ini namanya frekuensi. Nah, frekuensi ini adalah seper dari periode. Nah, seper periode yang kita namakan dengan seperti gitu. Nah, periode itu apa? Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran itu. Ya, waktunya berapa? Ya, ini berangkat ke sana, balik ke situ, ke bawah, ke sana lagi. Nah, ini waktunya berapa? Nah, gitu dalam waktu 1 detik. Itu namanya periode.
Gitu. Sehingga di sini kita bisa tuliskan bahwa Y itu sama dengan A sin G 2pi dibagi dengan T dikalikan dengan T. Nah, inilah persamaan umum untuk gerak harmonis ya, gerak harmonis sederhana di sini. Oke. Nah, inilah persamaan umumnya gitu. Oke. Ini nanti yang akan kita pakai untuk pembahasan selanjutnya. Baik, ini sudah cukup penjelasan tentang persamaan simpangan. Ya, kita akan ketemu lagi pada tutorial berikutnya. Kita akan bahas tentang bagaimana kecepatannya. Kalau ini tadi adalah simpangannya. Nah, sekarang di pertemuan yang berikutnya nanti kita bahas tentang bagaimana tentang kecepatan dari gerak harmonis ini. Baik, demikian untuk tutorial kali ini. Kita akan ketemu lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.